itu menjadi perkara yang berkaitan erat dalam kehidupan kita. Makanya kemudian marah itu sifatnya manusia, betul, itu sifat lahiriah manusia. Tapi di sinilah kita paham kapan menempatkan marah, karena tidak semuanya kemarahan itu berkonotasi negatif. Kalau kita tidak paham ilmunya, nah kita akan selalu menempatkan marah itu pada konotasi negatif, sebagaimana perkataan masyarakat. Pokoknya kalau marah itu tidak baik. Ada seorang ulama kemudian marah, dia menyampaikan kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan secara bebas. Maka sesungguhnya dia menyatakan kemarahannya karena Allah. Kemudian komentar orang kalau tidak paham, marah-marah, Rasul aja tidak pernah marah. Loh, kita lupa Rasulullah pun ketika khutbah pun marah-marah ketika menyampaikan tentang Allah. Sama dengan Rasul, Pak. Rasul, maka sesungguhnya kemarahan Rasul itu adalah kemarahan yang pernah terjadi dalam kehidupan beliau. Rasulullah itu tidak pernah marah untuk dirinya, tetapi selalu marah ketika berkaitan tentang Allah. Makanya pernah ada satu kejadian kan, Rasulullah itu pakai selendang dia. Beliau itu pakai selendang dia. Kemudian selendangnya itu ada Arab Badui yang senang dengan selendangnya Rasul. Senang tuh, wah selendang itu bagus banget. Namanya Arab Badui. Bapak tahu ya Arab Badui itu yang tinggal di puncak-puncak tebing. Arab Badui sampai sekarang masih ada, Ustaz. Masih ada. Biasanya mereka itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Hidupnya pindah-pindah, Pak. Maka jangan dikira orang Arab itu pasti pintar ya. Karena kadang-kadang yang kita temukan itu Arab Badui. Nah, dulu saya pas kuliah itu ada salah satu Arab Badui yang kerjanya itu bagian kebersihan. Tapi karena jenggotnya panjang, kalau orang itu datang ke universitas, disangkanya ini syekh besar. Wah, syekh Arabnya, Masya Allah, Masya Allah. Padahal di mahasiswa itu tahu beliau ini Arab Badui yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan tertipu dengan pandangan. Maka ada Arab Badui yang kemudian dia itu senang dengan apa yang dipakai sama Nabi. Itu karena beliau itu, karena Arab Badui itu kan memang tidak mengenal peradaban, tapi Rasul itu sabar. Makanya ketika ada yang kencing, ketika kemudian kencing itu di masjid, Rasulullah kan tidak marah kan? Rasulullah cuma mengatakan apa da'uhu. Ketika para sahabat itu sudah mau anuin pedang, umat itu sudah mau pedang itu, da'uhu, jangan, biarin aja sampai kemudian Arab Badui itu selesai kencingnya, baru kemudian Rasulullah, mana airnya, baru kemudian ini Rasulullah sabar. Ketika kemudian ada Arab Badui melihat selain apa itu sorban yang dipakai Rasulullah itu dililitkan di lehernya beliau, maka ditarik sama Arab Badui itu, dan tarikan itu membekas merah di lehernya Rasul. Rasulullah itu cuma senyum saja dan kemudian tidak ngambil itu, dan Rasulullah mengatakan milikmu, ambil saja. Dan Rasulullah tidak mengatakan kamu itu ya, saya ini Rasul, tidak gitu. Kalau ustadz hari ini, oh saya ini ustadz, yang bilang tukang becak sombong. Maka kemudian Rasulullah itu senyum dan berkata, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi ternyata Rasulullah yang selembut itu bisa berubah total, Pak, ketika sudah berkaitan tentang Allah. Yaitu adalah ketika pernah Rasulullah itu mendapati ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membawa lembaran-lembaran kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat itu kemudian terlihat oleh Rasulullah ketika Umar itu membawa lembaran kitab Taurat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, matil kal warakat ya Umar. Itu kertas apa itu Umar? Kemudian Umar mengatakan, ini kitab dari lembaran Taurat yang aku ambil dari kerabatku ya Rasulullah. Tilka warakatan nasatuha min binti Umar. Kemudian Rasulullah marah, Pak. Dan Rasul itu kalau marah, nanti akan kita pelajari ya di ini. Rasul itu kalau marah itu pertama kali yang kelihatan itu warna pipinya langsung berubah merah, kan Rasulullah putih, langsung berubah merah itu. Kemudian wajahnya kemudian menjadi melotot. Ketika melihat perubahan itu, langsung para sahabat itu negur Umar bin Khattab. Umar, Rasulullah marah. Kemudian Umar itu berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu zikir yang paling dipahami para sahabat. Kalau Rasulullah marah, mereka mengucapkan itu untuk melembutkan kembali dan menenangkan menurunkan kembali volume kemarahan Rasul. Umar langsung ngomong, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya Rasulullah.
Tapi Nabi kemudian tetap marah, kemudian beliau berkata, ya Umar, lau kana Musa hayyan lattaba'ani, ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Kemudian Rasulullah tetap mengatakan dan berkata, wahai Umar, kamu harus ngerti ya, kamu harus ngerti, sesungguhnya aku, kalau Musa itu hidup, karena Musa yang diturunkan kepadanya Taurat, kalau itu Musa masih hidup sampai sekarang, pasti Musa itu akan mengikuti aku. Dan sesungguhnya aku adalah nabi bagi kalian dari seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah dalam kehidupan, dan kalian itu adalah umatku dari seluruh umat yang pernah diutus dalam kehidupan manusia. Di situ kita mendapati Rasulullah marah, Pak. Kenapa? Karena Umar membawa kitab Taurat itu yang sebenarnya tidak butuh lagi ketika sudah memegang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran menyempurnakan apa yang Allah turunkan dalam Taurat dan Injil. Rasulullah marah nggak? Marah. Rasulullah juga pernah marah kepada seorang sahabat. Siapa sahabat yang dimarahi Rasulullah? Abu Dzar. Pernah dimarahin oleh Rasulullah SAW ketika dia melakukan perkara jahiliyah. Kapan itu? Yaitu ketika Abu Dzar itu bertengkar dengan Bilal. Abu Dzar lagi nerangin strategi perang. Kemudian Bilal itu datang, kemudian menyampaikan, saya tidak setuju dengan itu, wahai Abu Dzar. Abu Dzar refleks, Pak, marah dia. Usmut anta ya binta ya ibna sauda'i. Kamu orang hitam dari orang hitam, diem ya, tidak usah banyak ngomong. Dipanggil Bilal itu apa? Orang hitam dari anak orang yang hitam legam. Padahal Bilal hitam atau tidak hitam? Hitam. Tapi disebut nama ibunya dari perempuan yang hitam, diem. Masya Allah. Bilal, Pak, marah, Pak. Tapi marahnya Bilal itu masih ingat Rasul. Masya Allah ya. Marahnya sahabat, marah aja ingat Rasul, Pak. Makanya mereka menjadi orang yang sangat diridhoi oleh Allah setelah Nabi. Langsung dia kaget mendengarkan ucapan semacam itu keluar dari mulutnya Abu Dzar. Kemudian dia berkata, kami tidak akan menghukumi perkataan ini sampai tanya sama Rasul. Masya Allah ya. Para sahabat itu sampai marah masih ingat Rasul. Kalau kita mungkin akan ngomong apa kamu? Ayo ulangi lagi. Tapi kemudian Abu Dzar setelah dengarkan kata Rasulullah, diem dia. Abu Dzar setelah disebut kata Rasulullah pun langsung tahu salahnya. Abu Dzar juga nggak ngomong, alah gitu aja lapor sama Rasul. Udahlah kita selesaikan baik-baik di sini. Ngaduan anak mama. Tidak gitu. Abu Dzar setelah disebutkan kata Rasul, diam, tahu salahnya. Ikutin itu kemudian Bilal di belakang. Masya Allah, Pak, dua-duanya jalan, Pak. Ketemu sama Rasulullah, kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, Abu Dzar menyebutku sebagai orang hitam dari perempuan hitam. Ibuku disebut semacam itu. Rasulullah marah nggak? Rasulullah marah. Langsung lihat Abu Dzar di belakangnya Bilal, kemudian apa yang dikatakan Bilal? Ya Aba Dzarin, air tahu bi ummihi, innaka mrun fika jahiliyah. Keras ngomongnya Rasulullah. Para sahabat semuanya diam. Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzarin, air tahu bi ummihi. Hei Abu Dzar, kamu mencela ibunya? Kamu mencela ibunya? Innaka mrun fika jahiliyah. Sesungguhnya dalam hidup itu masih banyak penyakit jahiliyahnya. Tadi. Maka di situ akhirnya kita paham, ternyata itulah yang menjadikan kita paham. Rasulullah pun pernah marah, dan itu kemarahan Rasulullah itu tidak sama sekali berlawanan dengan sifat kenabian yang Allah turunkan. Kenapa? Sifat marah pun tadi saya katakan di awal, marah itu bagaikan mata pisau, Pak, bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Makanya jihad itu merupakan bagian dari rasa kemarahan yang dibimbing dengan ilmu, kan? Karena kalau kita tidak punya marah, Pak, hati-hati. Orang yang menahan marahnya kalau tidak pada tempatnya, maka sesungguhnya malah berbuah neraka. Karena tidak semua orang yang menahan marah itu berbuah surga. Kalau nggak ngerti ilmunya, bahaya. Makanya di sini kalau ada orang kafir ngepung kita ini terus kemudian kita sabar, orang kafirnya sudah munuhin kita, marah, tapi marahnya karena Allah. Maka itu merupakan bagian dari perkara yang kita harus pahami. Makanya kemudian kitab ini akan menyajikan apa sih yang menjadi perkara Rasulullah itu marah. Karena banyak di antara perkara yang nanti kita baca di sini, Masya Allah, banyak perkara yang kita anggap biasa, tapi ternyata di sini kemudian ternyata membuat Rasulullah marah. Walaupun kemudian kita mempelajarinya bukan untuk nanti ini, tapi supaya kita tahu menempatkan marah karena Allah dan menempatkan marah karena diri. Kalau karena diri kita, sabarlah. Orang yang sabar ketika didolimi, maka baginya surga. Dikurangi haknya, baginya surga. Tapi kalau orang marah karena Allah dan karena Rasulnya, kemarahan itu adalah kemarahan yang mulia.
Saya ini pernah kagum sama seorang bapak-bapak di Kebayoran Lama. Kita berangkat nih taklim Pak, ada kajian tafsir saya di masjid Kebayoran. Maka kemudian ada pemuda-pemuda itu Pak sambil tiduran, gak jauh dari masjid, sambil merokok, sambil kemudian tiduran gitu, sambil kemudian mereka bercanda-bercanda. Ada bapak-bapak langsung ngomong, dan ini dia langsung bilang, ayo pergi ke masjid, panjang itu. Ayo ke masjid, ya wajib nanti wajib. Enggak sekarang aja, ya sekarang. Udah ada nih, ayo ke masjid. Ya wajib, ayo nggak boleh. Dan betul-betul boleh itu marah. Saya setelah melihat itu, saya nanya sama beliau, kenapa tadi bapak marah? Saya itu sudah selalu sabar saat melewati mereka, saya senyumin, saya salamin, tapi tetap tidak mau ke masjid. Dan selalu membuat onar dan membuat ribut kalau sudah berkumandang-andang masjid itu. Dan saya marah karena saya tidak tega aturan Allah itu dilecehkan sama mereka, karena saya mencintai Allah. Itu sambil matanya beliau itu berkaca-kaca. Itu Pak tanda orang yang cinta itu gitu. Jadi bukan orang yang cinta sama Allah itu tidak pernah marah, justru marah karena Allah itu disenangi oleh Allah. Dan disitulah yang menjadikan kita Pak. 3 poin itu kita pelajari supaya kita paham, supaya kita ngerti. Bahwasanya ternyata banyak perkara yang kita sangka begini tapi ternyata tidak. Dan Rasulullah itu pun marah, tetapi kemarahan Rasulullah itu mengandung petunjuk dalam kehidupan. Sebagaimana lupanya Rasulullah ada petunjuknya, ada ilmunya. Sebagaimana Rasulullah pernah kena sihir, karena Rasulullah pernah kena sihir kan oleh Labid bin Asom. Tersihirnya Rasulullah itu juga mengandung ilmu. Akhirnya kita paham meruqyah itu gimana. Lupanya Rasulullah dalam sholat membawa ilmu, akhirnya kita tahu bagaimana mengingatkan imam kalau salah. Kalau kemudian sholatnya Rasulullah pernah kurang, Bapak tahu kan Rasulullah itu pernah sholat asar cuma 2 rakaat saja. Asar itu sampai para sahabat itu bingung, ini apa sholatnya dikosor atau syariat sholat sudah diganti jadi 2. Sampai mereka ngomong, ya Rasulullah apakah sholatnya dikosor? Nabi mengatakan tidak, karena saat itu Nabi Pak sholat asar 2 langsung pergi, langsung keluar dari masjid. Kemudian beliau di atas pohon begini, kemudian para sahabat yang di masjid itu diem semuanya. Ini kok 2? Kemudian ngomong, ya Rasulullah apakah sholatnya dikosor? Enggak. Apakah sholatnya itu kemudian dirubah ya Rasul? Enggak. Tadi engkau sholatnya 2 rakaat ya Rasulullah. Kemudian tanya, apakah sholat saya 2 rakaat? Ya Rasulullah 2 rakaat. Hanya Rasulullah balik lagi dan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi setelahnya. Makanya kalau Bapak kemudian kurang, misalkan sholat isyaknya itu cuma 1 rakaat, walaupun kebangetan ya, kemudian ada yang ngingetin, Pak, iya nak, tadi sholatnya cuma 1 rakaat. Nah Bapak tidak usah ngulangi dari awal, cukup sempurnakan yang 3 yang kurang itu. Walaupun sekali lagi kebangetan banget kalau ada yang cuma 1 rakaat. Tapi akhirnya kan kita tahu hikmahnya. Oh, kalau kurang sholat itu begini. Sama marahnya Rasulullah pun ternyata ada hikmahnya. Akhirnya kita tahu ternyata marah pun dibutuhkan dalam kehidupan iman. Semua yang berlaku dalam kehidupan Nabi itu ternyata mengandung hikmah. Sampai tersihirnya Nabi ada ilmunya, sampai lupanya Nabi ada ilmunya, sampai diamnya Nabi ada ilmunya, sampai marahnya Rasul pun harus kita pelajari karena di dalamnya itu ada ilmunya. Dan itulah yang menjadi pembahasan kita. Jadi itulah muqaddimah yang saya ingin pahamkan, itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita akan membahas jangan bikin Rasulullah marah. Karena ini kan jarang dibahas ya Pak. Seringnya orang itu bahas sunah-sunahnya Rasul di waktu malam, sunahnya Rasul di malam Jumat, sunahnya Rasulullah ketika pada waktu zikir pagi. Masya Allah itu luar biasa. Alhamdulillah hari ini umat semakin tahu. Tapi kita membahas sesuatu yang mungkin masih sedikit orang tahu. Sunahnya Rasul itu kalau marah itu gimana sih? Apakah marah itu kemudian bagaimana yang benar? Nah itulah yang kita harus pahami. Dan sebelum ini saya sampaikan, kalau marahnya itu Pak, kalau marah maka ada adabnya. Kalau marahnya karena adab, karena persoalan yang bukan karena Allah, bukan syariat, itu ada adabnya. Kalau marah maka disunahkan untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunahkan kalau kemudian marah itu, kalau marahnya karena nafsu, cuma karena emosi, maka sesungguhnya marahlah itu kemudian kita dirubah. Disunahkan untuk merubah posisi tempat duduk. Kalau asalnya berdiri duduk, kalau asalnya duduk mungkin tiduran. Atau kalau suami istri ada yang marah maka salah satunya pergi dulu. Makanya kalau bapak suami istri
Istrinya pergi ketika bapak marah, tidak usah diundang-undang. Sini, saya lagi marah malah pergi, malah tambah jadi menjadi nanti. Kemudian disunahkan untuk wudhu. Kalau saya sudah duduk berbaring, Ustaz wudhu tidur kok masih marah, jadi rukyah itu berarti. Karena itulah kalau marahnya berkaitan tentang diri sendiri. Adapun marah karena Allah, maka sesungguhnya marah karena Allah tidak usah wudhu. Marah karena Allah tidak usah merubah tempat